Shalom, selamat pagi saudara semua. Salam jumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Hari ini Senin 12 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk tarikan nafas yang baru yang merupakan anugerah-Mu bagi kami semua. Saat ini kami semua sedang berada di tengah perjalanan Minggu Advent yang ketiga yang merenungkan makna sukacita. Saat ini ya Tuhan, firman Tuhan akan diperdengarkan bagi kami semua, dan kiranya apa yang kami dengar dan renungkan diurapi oleh Tuhan, agar kami dapat mengerti dan dapat menaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita pagi ini adalah Sukacita Orang Makedonia. Dengan bacaan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara, hari Minggu kemarin lilin Minggu Advent ketiga dinyalakan. Bila lilin pertama bermakna pengharapan, lilin kedua bermakna kasih, maka lilin ketiga bicara soal sukacita. Ngomongin soal sukacita, maka hari ini kita belajar dari contoh jemaat Makedonia. Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat di Makedonia adalah contoh dari bagaimana seharusnya orang percaya memandang dan bertindak dalam hidup ini. Rasul Paulus menyebut bahwa orang-orang Kristen di Makedonia mengalami pelbagai penderitaan dan hidup dalam kemiskinan mereka yang sangat dalam. Penderitaan yang mereka alami terutama datang dari luar, yakni dari lingkungan sekitar mereka yang bersikap memusuhi orang percaya. Penderitaan itu telah mengakibatkan orang-orang percaya di Makedonia hidup dalam kemiskinan. Bahkan Paulus menggunakan kata sangat miskin. Tekanan dari lingkungan orang-orang non-Kristen di Makedonia jelaslah telah menghambat orang Kristen di sana untuk bertumbuh, baik secara ekonomi maupun dalam bidang-bidang yang lain. Sekalipun Makedonia adalah daerah yang makmur. Namun demikian, penderitaan dan kemiskinan tersebut tidak menghalangi jemaat-jemaat di Makedonia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada jemaat Kristen di Yerusalem yang sedang menghadapi wabah kelaparan yang berkepanjangan. Jemaat-jemaat di Makedonia bahkan melakukannya dalam sukacita yang meluap. Penderitaan dan kemiskinan mereka tidak membuat mereka menjalani hidup dalam duka cita tanpa pengharapan, dan tidak membuat mereka mundur dari komitmen untuk membantu orang lain yang sedang menderita. Inilah alasan mengapa Paulus menyebut jemaat di Makedonia sebagai orang-orang yang sekalipun menderita dan miskin, namun kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk hidup dalam mentalitas seperti jemaat di Makedonia. Ketika banyak orang menarik diri dari hidup dalam kasih karena alasan ekonomi dan kebutuhan pribadi, jemaat-jemaat di Makedonia justru menunjukkan bagaimana seharusnya orang percaya memandang hidupnya, yakni sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Allah, dan karena itu sedia membantu mereka yang sedang membutuhkan. Rahasia di balik jemaat Makedonia adalah mereka memiliki sukacita bukan dari situasi mereka,
tapi dari kasih Allah yang bekerja luar biasa di dalam diri mereka. Stop menyalahkan sekitar, karena jemaat Makedonia tidak menggunakan alasan sekitarnya untuk tidak berbuat apa-apa. Sebaliknya, sekalipun mereka miskin, mereka membantu orang yang mereka rasa masih lebih susah dari mereka. Ingatlah, lilin ketiga Advent sudah dinyalakan. Maka hal itu berarti kita diminta mengembangkan sukacita kita dalam menolong teman-teman yang sedang dalam kesulitan. Ada banyak saudara-saudara kita yang butuh uluran tangan. Kiranya firman Tuhan hari ini menggerakkan hati kita untuk kaya dalam kemurahan, menyatakan kepedulian kita kepada mereka yang butuh pertolongan. Kita berdoa. Bapa di sorga, setelah mendengar firman-Mu, mampukan kami membagikan kasih karunia-Mu yang telah kami terima secara berlimpah. Dalam segala keadaan kami mohon, biarlah Bapa, kami tetap bisa mengambil bagian di dalam penderitaan saudara-saudara kami. Kami rindu menjadi sarana berkat bagi orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan, baik di tengah-tengah jemaat Tuhan maupun di tengah-tengah kehidupan. Sertai kami Bapa menjalani minggu Advent yang ketiga ini dalam sukacita yang datang dari sorga. Terpujilah Allah di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya sukacita sorgawi menyertai seluruh aktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.